Iya Pak, tenang Pak. Malam ini kelar. Tenang. Apa sih yang nggak kelar sama saya? Oke Pak, makasih Pak ya. Ngasih deadline mepet-mepet banget sih nih. Mana bos gua power abuse lagi. Teman-teman gue juga nggak becus. Kerja di sini juga gaji kagak seberapa. Stres gue. Mental health gue bisa keganggu kalau kayak gini. Fix, gue abis ini resign. Cabut dulu gue, pengen healing. A few moments later. Susah banget deh cari kerjaan di zaman sekarang nih. Mana gue udah ke perusahaan-perusahaan udah gak ada yang mau nerima gue. Sedih banget. Nyesel kemarin gue buru-buru ngambil keputusan buat resign. Aduh, mana banyak cicilan lagi. Ini HP aja belum lunas. Layar udah retak begini. Gue mau minjem teman gue juga udah gak ada yang mau. Disuruh halang healing. Yang ada gue dikejar sama debt collector. Sedih banget dah. Aturan gue nggak pikirin mateng-mateng nih. Cuma ya udahlah. Pusreng. Woi, pusturet. Woi, nah mantap. Oke. Kamu pernah ngerasa salah ngambil keputusan kayak tadi nggak? Ternyata kesalahan ngambil keputusan ini bisa disebabkan oleh yang namanya empathy gap. Sebenarnya apa sih empathy gap ini? Efeknya apa aja ya? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari Hutata. Akhirnya didukung juga nih. Kan ibu sudah kenal Pak Hamify, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan jadwal belajar kamu. Jadwal belajarku jadi nggak bentrok lagi. Bahkan dengan belajar fisika di Pak Hamify, skill basketku meningkat. Basketku terus jalan, Nilai-nilai tetap aman. Manusia seringkali dituntut buat berempati atau memahami perasaan orang lain, termasuk diri sendiri juga. Tujuannya buat apa ya? Ya biar kamu nggak salah ngambil keputusan. Kalau aku ngomong gini ke temenku bakalan sakit hati nggak ya? Atau kalau aku ngambil keputusan ini bakalan bikin aku seneng atau kecewa ya? Nyatanya, menurut jurnal Social Projection of Transient Drive States, orang-orang kesulitan menghubungkan kondisi yang lagi terjadi sama perasaan, pilihan, dan sikap yang bakalan dirasain di kondisi lain yang berbeda. Ini yang disebut sebagai empathy gap, di mana saat seseorang ada di kondisi mental tertentu seperti senang, sedih, lapar, ngalamin kesulitan buat memahami atau memprediksi seseorang di kondisi mental yang berbeda. Seseorang ini bisa berarti orang lain atau bahkan diri sendiri di masa depan atau future self. Contohnya kayak yang di awal tadi, waktu dia dalam kondisi burnout dan ngerasa stres karena kerjaan, tanpa pikir panjang, dia langsung mutusin buat resign. Tapi waktu dia udah nggak ngerasa stres, dia nyesel udah resign. Kenapa seseorang bisa ngalamin empathy gap? Ternyata kondisi manusia itu state dependent. Artinya, cara seseorang memproses informasi ataupun membuat keputusan sangat dipengaruhi sama keadaan mental di saat itu. Teori simulasi ngejelasin kalau kemampuan kita untuk memprediksi orang lain atau diri kita di masa depan pakai cara yang sangat sederhana. Kita pakai sistem mental kita sendiri saat ini ke sistem mental orang lain, termasuk diri kita di masa depan. Artinya, untuk memprediksi pilihan orang lain, kita ngebentuk preferensi sendiri, terus menganggap orang lain bakal kayak gitu juga. Dalam penelitian yang berjudul Projection Bias in Predicting Future Utility, ahli perilaku ekonomi bilang, kalau keadaan emosional saat ini digunakan sebagai anchoring point untuk selera, perilaku, sama keyakinan seseorang. Gara-gara kecenderungan ini, makanya empathy gap atau kesenjangan empati bisa terjadi. Kayak contoh di awal tadi nih, dia nyesel resign karena kondisi dia saat itu udah nggak ngerasain stres yang sebelumnya dia rasain. Kondisi emosi seseorang itu bisa dibagi menjadi dua, ada hot state dan juga cold state. Hot state sendiri merupakan kondisi seseorang ketika sedang marah, merasakan sakit, lapar, kecewa, ataupun galau. Sedangkan cold state adalah kondisi emosi yang lebih stabil dan juga rasional, seperti waktu lagi bahagia, tentram, dan juga tenang.
Empathy gap ini bisa terjadi dalam dua bentuk juga nih. Ada hot to cold empathy gap sama cold to hot empathy gap. Hot to cold ini bukan perubahan kondisi di mana kamu mengalami hot menjadi cold state ya. Tapi pas kamu lagi berada di kondisi emosional yang bergejolak, kayak lagi kecewa, marah, ataupun sedih, kamu jadi nggak bisa ngebayangin gimana kondisi kamu pas lagi tenang dan juga rasional. Sedangkan cold to hot empathy gap juga bukan perubahan kondisi dari cold ke hot ya. Tapi saat kamu lagi di kondisi mentally stable alias pas lagi tenang, damai dan bisa berpikir rasional, kamu jadi ngalamin kesulitan buat ngebayangin di kondisi emosi yang lagi bergejolak. Contohnya kayak gini. Manisa, aku diputusin cowok aku. Ih, kok bisa? Manisa, aku diselingkuhin. Aku tuh udah sempurna banget, aku kurang apa coba? Ih, kok ngeselin banget sih cowokmu? Mbak, aku tuh gak bisa banget hidup tanpa dia. Dia tuh sumber kebahagiaan aku, Mbak. Aku tuh pengen banget balikan sama dia. Please ya, bantuin aku ya, supaya aku bisa balikan sama dia. Fan, ingat, kamu tuh jomblo dari lahir. Kamu tuh bisa hidup sendiri. Please deh, kamu tuh sebagai wanita punya martabat. Ingat ya, cowok tuh ada banyak. Tuh, ada Mas Irfan, ada Fakhri, ada Lepoy, ada Rio. Ada banyak. Ingat, banyak cowok yang ngantri ya. Oke. Di sini, Fanny mengalami hot to cold empathy gap. Gara-gara si Fanny putus sama pacarnya, dia jadi sedih banget dan juga patah hati. Pas kondisi ini, si Fanny ada di hot state. Dia jadi kesulitan ngebayangin kalau dirinya bakalan bisa ngerasain baik-baik aja saking sedihnya pas putus cinta. Padahal sebenarnya si Fanny pasti bakalan bisa nemu caranya sendiri buat bahagia lagi. Ngapain balikan sama cowok kayak gitu? Kalau aku diselingkuhin, ih males banget dah ngemis-ngemis cinta Tapi kayak aku gitu. tuh sayang banget, Mbak, sama dia. Aku sayang banget. Di sini, Nisa mengalami cold to hot empathy gap. Karena dia nggak merasakan apa yang dirasain si Fanny, dia jadi nggak bisa ngebayangin kalau dirinya ada di posisi yang sama kayak Fanny. Padahal kalau dia juga diputusin sama pacarnya, bisa aja dia mau ngelakuin hal yang sama kayak si Fanny. Fanny, aku diputusin. Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Soalnya aku ketahuan selingkuh. Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar ataupun enggak, kita pasti ngalamin empathy gap ini. Kalau terus-terusan ngalamin ini dan gak ada upaya buat ngurangin gap atau kesenjangannya, empathy gap ini tentu bisa berdampak negatif ke diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan, efek yang lebih besarnya lagi, kalau dalam pemerintahan, ketika membuat kebijakan bisa bikin gak tepat sasaran atau gak efektif. Udah banyak sosiolog dan juga psikolog yang menegaskan kalau kemampuan buat melihat sudut pandang orang lain atau berempati sangat penting biar berhasil dalam interaksi sosial. Kemampuan berempati ini udah dikaitin sama banyak manfaat juga nih, misalnya mengurangi stereotip di masyarakat, mengurangi perilaku agresif, juga meningkatkan rasa kepedulian ke orang lain atau altruistic behavior. Nah, empathy gap ini akan menghambat itu semua, terutama saat berinteraksi dengan seseorang. Yang sering ditemuin ada di kasus pelecehan seksual nih. Pas korban nyeritain pengalamannya, pasti ada aja yang bilang, kenapa nggak teriak aja? Kenapa nggak lari aja sih? Padahal kenyataannya yang dialami korban ya nggak semudah itu. Mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh yang berkomentar ada di kondisi cold state, sedangkan si korban ada di kondisi hot state karena ada rasa takut. Nah, di situ terjadi empathy gap. Selain itu, empathy gap juga bisa ngasih efek yang buruk untuk diri sendiri. Jika mengalami empathy gap, kamu bisa jadi nggak siap dalam menghadapi situasi berbeda. Selain itu, kamu juga bisa jadi salah langkah gara-gara ambil keputusan berdasarkan kondisi mental saat itu doang. Makanya nih, ada pepatah dari Ziad K. Abdelnour yang bilang, "Don't promise when you're happy, don't reply when you're angry, and don't decide when you're sad." Nah, itu dia penjelasan tentang empathy gap. Ternyata, di balik kesalahan-kesalahan kamu dalam mengambil keputusan bisa disebabkan oleh yang namanya empathy gap ini atau kesenjangan empati. Supaya kamu nggak terus-terusan mengalami kesenjangan empati ini, kamu bisa berusaha buat ningkatin rasa empati kamu. Tapi, caranya gimana? Tunggu episode selanjutnya ya! Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, salaman!